Usia saya 22 tahun. Nah, 22 tahun. 22 tahun tontonane wayang. Jadi di pewayangan itu kan Prabu Puntadewa itu diibaratkan Alu Diroseto atau berdarah putih sampai seperti itu. Saking jujurnya. Darahnya putih. Iya. Camus darah kotor. Tirto Pawitra Mahaning Suci atau Tirto Parwitosari itu secara garis besar itu merupakan suatu keheningan atau kesucian. Kesucian dalam diri Werkudara itu tadi. Jadi istilahnya kalau disangkan paraning dumadi itu Tuhan itu tidak usah kau cari kemana-mana, tapi Tuhan itu berasal dari diri kamu sendiri. Nah, iki jeru iki padahal iki. Ternyata pemahamannya luas. Camus kan apa? Tadi lihat sini kan delok sindene ayu-ayu. Iya kan? Guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Waalaikumsalam. Piye kabarmu? Sehat kan? Sehat, Cak. Jam setengah siji. Setengah siji malam. Jolali, salam seruput. Salam seruput. Monggo seruput sih. Jadi malam iki mau Camus iki posisine ndelok wayang. Iya iki sik durung mari wayang. Durung mat setengah siji kok. Jadi wayang iki kok mari mulai masuk. Apa? Musik iki. Ya enggak apa-apa. Ini jadi posisinya Camus di belakang. Belakang parkiran. Enggak, jadi belakang panggung pertunjukan wayang. Ini kan posisi lagi ulang tahunnya Petrokimia Gresik. Jadi Camus tadi itu lihat pertunjukan wayang dengan dalang Ki Purbo Asmoro. Nah, pas lagi nonton ternyata sebelahku ini ada anak muda ini. Menarik ternyata loh. Kalau kita tahu bahwasanya wayang ini kan termasuk kesenian budaya lokal yang luar biasa. Turun-temurun termasuk warisan budaya juga. Budaya adiluhung. Nah, budaya adiluhung. Sedangkan dulur-dulur Surputres ataupun para pemirsa dari Kopi Channel bahwasanya yang umum itu di penonton wayang itu kan orang-orang tua. Iya. Atau orang-orang sepuh. Lah ini tadi kok sebelah saya ini ada muda. Malah dari klub motor ini malah. Nonton wayang. Sedikit Camus ngobrol ternyata luar biasa loh. Jadi banyak pengetahuan. Nah, ini makanya langsung Camus tak tag aja, tajak ngopi budaya biar nanti dia bercerita. Tempatnya juga di samping jalan. Iya, ini masih di belakang pertunjukan wayangnya kan di jalan ya. Karena ramis banget tadi, jadi menariknya karena anak muda terus paham wayang banget gitu. Biasanya kan tadi sebelah depan kiri itu banyak orang tua rata-rata gitu. Nah, Camus kan termasuk generasi tua. 20 lah sebelum Masehi. Nah, sebelahku ada anak muda tadi saya ulang tapi paham. Makanya malam ini kita ulik. Kita tanya-tanya seberapa paham Mas ini tentang wayang. Tapi sekilas tadi luar biasa. Camus saya kesini aja. Sebelum itu selesai ceritanya, wis tahu ceritanya nanti arahnya kemana. Sutradara. Oke, jadi kita langsung aja kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rizky ya? Iya. Mas, monggo Mas dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari Gresik. Orang Gresik. Asli Gresik. Gresik mana? Gresiknya Menganti, Kecamatan Menganti. Oh, Gresik Selatan. Gresik Selatan. Oke, langsung aja Mas. Karena ini ya kita lanjutkan nonton wayangnya. Tadi kan menarik, kita sudah ngobrol sedikit tentang sekilas lah tentang perwayangan, bahkan tentang cerita yang dibawakan oleh Ki Purbo malam ini tadi. Jadi gini Mas, kalau boleh tahu Mas Rizky ini usia berapa? Usia saya 22 tahun. Nah, 22 tahun. 22 tahun tontonane wayang. Ini kan ya sangat ini ya, luar biasa. 22 tahun biasanya nontonnya apa, Mas?
Apa Mas biasa? Iya, iki lah. Gila. Cinta Fitri. Cinta Fitri, Eh? TikTok barang Oh iya ngono ku ya. TikTok. Begitu Korea-Korea, ya. sulit. Lupakan Rehan. Lah, tapi ini kok mau lah. Usia 22 tahun tapi jam segini loh. Masih anteng nonton wayang. Nah ini, nah sekarang ini Mas. Apa sih menariknya menurut sampean wayang ini? Kalau menurut sampean? Menurut saya pribadi, wayang itu suatu karya seni ya. Di situ di dalam wayang itu kan memuat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa saya sendiri bisa ambil lah, pelajaran-pelajaran dari pertunjukan wayang itu tadi. Oh, jadi tidak hanya tontonan tapi ada muatan tuntunannya juga. Ada tuntunan. Wayang. Usia 22 bisa memanai. Kalau boleh tahu sejak kapan? Atau pas lahir langsung nanggep wayang? Atau gimana enggak? Jadi gini Mas ya, Cak Mus ya. Oh iya, Jadi saya suka wayang itu memang dari kecil. dari kecil. Dari kecil. Usia SD itu saya sudah pernah ditanggapkan kakek saya wayang gitu. Kan di situ kan dikasih pilihan. Mau nanggap orkes, nanggap jaranan, nanggap wayang. Nah, secara tidak tahu ya kok waktu itu saya langsung memilih opsi wayang itu tadi. Ngomong kakaknya kayak tanggapin wayang. Ya. Itu pas apa? Pas hitan atau Pas kita. Oh, pas hitan nanggap wayang. Iya, ditanggapkan mbah saya itu. Itu tapi sudah suka memang sama wayang. Sudah Iya. sering melihat pertunjukan atau gimana? Iya, sudah melihat. Sebelumnya kan saya juga waktu usia balita yaitu kampung kakek saya kan ada di Magetan. Oh, asli. Oh, Magetan. Iya. Jadi kesananya turun Magetan. Magetan, tapi yang nanggapkan itu kan kakek saya sini, Gresik. Oh. Nah, dari Magetan itu waktu mudik itu saya dibelikan sama orang tua saya wayang. Waktu itu Semar sama Bagong. Nah, Semar sama Bagong. Nah. Itu awal mulanya. awal sampean mulanya senang. dari situ. Terus semenjak SD tadi karena pas hitan ditanggapkan ya, istilahnya diberikan hiburan sama kakek tadi tanggapan wayang. Terus semenjak itu berangsur-angsur mulai suka. Nah, iya, berangsur-angsur. Jadi waktu itu kan saya kan jadi penasaran. Dari wayang itu bagaimana sih ceritanya kok seperti ini ya. Akhirnya secara tidak langsung kan saya mempelajari di situ. Seluk-beluk wayang. Seluk-beluk wayang itu. Terus gini Mas Rizky, kan tadi menarik karena ini bukan terus kalau ujuk-ujuk terus tiba kok sekarang suka, berarti ada runtutan ceritanya. Ada runtutan cerita. Balita diberikan dua tadi ya, tokoh Iya. Semar sama Bagong, terus sama pas waktu hitan, waktu sunat itu ditanggapkan wayang. Lah, terus dalam perjalanan waktu ini terus apa yang sampean ketika sampean seneng tuh, apakah sering mengikuti? Kalau ini tadi kan jauh nih dari tempat sampean nih, Iya. dari selatan ke sini. Memang sengaja ke sini tadi nonton wayang. Iya, memang sengaja. Biasa ya jam segini wayai dugem. Iki nontonnya wayang. Usia 22. Iya. Ini luar biasa Mas Iki pasti berarti mengapresiasi budaya kita. Lah, tadi kan sampean tadi cerita bahwasanya di wayang ini kan selain tontonan tuntunan. Lah, terus yang apa sih yang sampean dapatkan terus untuk pengaplikasian di dalam hidup sampean ini sudah sampean dapatkan dari wayang kalau sampean sendiri? Yang pertama dari wayang itu tutur kata ya. Tutur kata. Tutur kata. Jadi untuk generasi milenial ini kan sangat jarang untuk saya temui pemuda yang bisa mengaplikasikan bahasa Jawa secara totalitas, bahasa kerama kan bahasa Jawa kan ada Bahasa Jawa, kromo Moko, inggih. Kromo, kromo halus, Kromo halus. kromo inggil. Kromo Madyo. Nah, kromo madyo, kromo inggil lah. Sampai saat ini kan jarang sekali pemuda yang bisa seperti itu. Apalagi jika nanti waktu menikah kan secara gak langsung kan percakapan sama orang tuanya mempelai wanita kan harus begitu ya, secara sopan iya, santun. secara benar. Ya kultur Itu kita kan gitu, Cak. Yang pertama. Ya, gimana? Ya itu tadi. Apa? Maksudnya usia yang lebih muda ngomong ke orang tua itu kita punya kultur budaya yang sangat Nah, halus. Jadi ini sampean temukan di wayang ini tadi. Iya. Oh, gitu. Lanjut. Jadi gini,
Tadi itu itu yang ada lagi kan. Yang- apa, Mas Rizky kan ada lagi. Iya. Apalagi tutur kata terus apa kan? Iya, makanya ini Iya. ceritain. Iya. Maaf ini dulur agak sedikit ya, ini karena di belakang pas pertunjukannya. Nanti kita shot lah Cak Mus tadi. Monggo, apalagi selain itu yang sudah sampai aplikasikan? Yang kedua itu apa untuk kelakuan sehari-hari, Iya. baik buruknya kita apa di kehidupan sehari-hari itu loh. Iya. Yang saya dapatkan itu kan ada yang jahat sama yang baik. Lah itu bisa kita temukan di pertunjukan wayang. Kan di dalam wayang kan ada jejeran itu. Jejeran itu apa, Mas? Jejeran itu maksudnya di wayang itu kan kalau pedalangan ya pertama Ya. kali kan ada jejeran misalnya Negari Ngastino itu. Nah di situ kan berjajar-jajar ada apa Duryodhana yang pertama, Tokoh- Raja Ngastina itu Raja Duryodhana. Ngastina, ya. Yang kedua ada Pati Sengkuni, Iya. yang ketiga Begawan Durna. Begawan Turno. Nah, biasanya di situ biasanya diselipkan satu tokoh yang bernama Begawan Abiyasa atau kakeknya dari Duryodhana itu tadi. Iya. Nah, di situ kan waktu jejeran itu kan biasanya apa Prabu Duryodhana itu selalu apa mengungkapkan nafsunya untuk mencelakai para Pandawa itu tadi. Nah, akhirnya sama Begawan Abiyasa itu tadi selalu dicegah di situ. Jadi istilahnya itu di situ bisa menggambarkan bahwasanya tetap di dalam kumpulan komunitas baik pun atau di masyarakat tetap ada orang jeleknya. Nah, gitu. Terus tetap ada. tergantung kita nantinya. Nah, tergantung kita. Nah, di situ kan ada yang namanya apa watak wayangan ada baik buruk. Nah, di situ yang baik saya simpan, yang buruk saya buang kan begitu. Iya. Nah, wayang. Nek koncoku Muhammad itu mau itu diaplikasikan waktu itu biasanya Jumatan ya. Yang baik di bawah, yang Nyolongin jelek- jalan. Kok damel? Ojo kok tambal sandal itu. Oke. Biasanya kalau kita sebelum pertunjukan wayang kan ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah. Itu memang apa kalau yang sebelah Itu kiri itu kalau- tokoh yang jelek atau gimana? Mas? Kalau di kanan kiri itu namanya simpingan. 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 Nah, Itu apa Mas simpingan? simpingan itu istilahnya gimana ya? Apa menggambarkan sifat baik sama buruk. Nah, yang baik itu biasanya ditaruh di kanan, yang buruk ditaruh di kiri. Nah, ciri khasnya biasanya yang baik itu kan biasanya secara apa bentuk tubuh dari wayang itu tadi biasanya kan badannya kurus, terus apa raut mukanya itu sipit, Iya. terus bentuk mulutnya kan tipis. Tipis. Gitu. Itu dari kalau ngomong kita sosok ya, Ya, tampilannya. tampilan Kalau yang buruk, yang buruk itu biasanya badannya kan besar, raksasa gede. gitu. Ya. Biasanya Kalau aku Kok kamu nggak nyender ya Mas ini Nggak. amat sama ini. Kok Saya baru juga. bagian apa mataku segini? Buto. Buto galak Iya. gitu. Oh gitu. ya. Buta yang, galak. yang buruk kan biasanya kan begitu kebanyakan. Iya, iya. Terus secara wajah kan dia kan melotot, matanya besar, terus bertaring. Kan seperti itu. Tapi gini Mas Amit, saya potong tadi kan sebelah kanan simpingan itu menyimbolkan bahwasanya kebaikan kalau buruk. Biasanya kalau yang pasti yang menjadi ikon ya. Kalau di Icon. kanan itu siapa biasanya? Biasanya Dari sosok siapa? Tokoh siapa biasanya? kalau yang saya tahu itu di situ ada biasanya kumpulan para Pandawa. Kumpulan para Pandawa 5 itu ya. Iya. Terus dari apa seperti Prabu Kresna, Prabu Kresna, terus seperti Prabu Rama, Prabu Rama, sama biasanya kan ada dewata-dewata juga. oh para dewata. Terus kalau sebelah kiri Mas? Kalau sebelah kiri biasanya ya Kurawa, Kurawa. pasti biasanya. Camus gak ada kan? Iku Mas berarti gede. ini dari Iya. pertanyaan sampean tadi kan yang diambil dari Mas Rizky dari itu tadi ya. Iya. Filosofi kehidupannya yang bisa Iya. pelajaran-pelajaran Iya. lah yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari kan gitu. Yang baik kan biasanya seperti perutnya kecil, itu kan biasanya kan rajin berpuasa. Oh, gitu ya? Kan gitu. Ya, Biasanya matanya sipit itu biasanya kalau melihat itu nggak sembarangan gitu lah. Oh gitu, maksudnya menjaga matanya. Menjaga matanya. Kalau perut kecil. Nah, kalau ikut mulut- aliran ya gimana? Iya iya iya. Sampai Kalau ada kalau ininya. kalau mulut tipis kan berarti kan menjaga tutur katanya, tidak sampai mengumbar angkara mereka kan gitu. Oh gitu. Jadi
dari segi bentuk sosok wayang pun itu sudah ada filosofinya berarti. Iya, betul. Ini loh, Cak. Gimana? Baru pertanyaan pembuka Mukodima. Langsung Mas Rizky pemahaman wayangnya langsung jelas Umur padahal 22 kita tahun nih. lah yo. Iki nek gak dijelasno nek apa kalau nggak malam ini cukup yo, malam-malam selanjutnya Wah, Cak. Iya, karena bisa ini- panjang. Iya. Ya ini kan tadi karena ada Iya. momen kenal langsung diseret. Iya, karena kan saya tadi kok anak muda tak liatin kok. Terus tak tanya sedikit, siapa Mas ini? Saya tanya dia tes. Galangnya ini ceritanya apa? Langsung detail banyak. Saya tanya satu, jawabnya 100. Wes tak jangan ngopi aja lah, ini baru kita. Ternyata pemahamannya luas. Camus kan apa? Tadi lihat sini kan delok sindene ayu-ayu. Iya kan? Nah, guyon. Ya. Jadi gini, itu tadi sekilas tentang yang sampean dapatkan ya dari ketika sampean hobi wayang, melihat di situ ada selain tontonan dan tuntunan juga pengaplikasian. Jadi gini, kalau langsung aja kalau misalnya itu tadi sampean jelaskan, kalau sosok tokoh di pewayangan, sampean punya nggak idola? Kalau Kalau sampean saya. idola saya itu di benak saya ya, Mm-mm. itu Prabu Puntadewa atau Prab- Yudhistira itu. Prabu oh dari Pandalima tadi. Iya, dari Pandawa 5. Itu idola bagi saya. Kenapa Mas? Bisa Jadi diulas sedikit kenapa kok sampean dari banyak pewayangan sosok terutama yang baik kok kenapa Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira itu Nah, yang sampean kenapa? Prabu Yudhistira itu yang pertama sabar. Sabar. Sabar itu ya yang pertama. Yang kedua itu jujur. Yang ketiga itu bijaksana. Dari Prabu. Itu istilahnya kelakuan atau sifat yang ditonjolkan oleh Prabu Puntadewa Iya. seperti itu. Jadi di pewayangan itu kan Prabu Puntadewa itu diibaratkan alu di roseto atau berdarah putih sampai seperti itu. Saking jujurnya. Darahnya putih. Iya. Camus darah kotor. Kamu nih, Iya. Sedikit banyak yang saya tahu seperti Oh, itu. jadi itu salah satu idola sampean. Iya. Oh, kalau dari Pandalima Yudhistira tuh nomor berapa? Yang tertua, Oh, tertua. kakak tertua. Iya. Adiknya siapa aja, Mas? Yang kedua itu apa Brontoseno Brontoseno atau Werkudara itu. Werkudara. Terus Yang ketiga itu Raden Arjuna. Raden Arjuna, Yang keempat lima itu kembar Nakula Sadewa. Nakula Sadewa. Jadi tapi dari itu semua punya nilai-nilai secara histori ataupun filosofi. Tapi Iya. kalau sampean tadi Prabu Puntadewa Iya. tadi ya karena yang menjadi Yang menjadi apa ya? Idola ya. idola. Lah, gini Mas. Kalau sampean yang sampean ketahui, ini mungkin ada pertanyaan dari dulu Seruputers atau mungkin dari Camus bisa mewakili. Sebenarnya Mas, budaya wayang itu kan ada tadi sampean cerita negeri Ngastino tadi Negeri awal kan Ngastino. ataupun dan lain-lain. Sebenarnya sejarah wayang ini sebenarnya dari sini, dari Pulau Jawa ini atau dari pulau sana Mas? Yang saya ketahui itu wayang itu memang benar-benar dari tanah Jawi ya, tanah Dari Jawa? Iya, asli dari Jawa. Jadi di negara-negara lain itu nggak ada. Kalau riwayat-riwayat seperti sejarahnya gitu tidak ada. Tapi kalau yang saya tahu di daratan semenanjung seperti Malaysia, Thailand itu juga ada wayang. Memang ada wayang. Tapi yang saya tahu itu wayang itu memang berasal dari Jawa. Jadi secara sejarah itu banyak bukti-bukti empiris yang sampai saat ini ditemukan itu yang tertua itu justru dari era Mataram kuno atau kalau tidak salah itu dari Kerajaan Medang itu kan. Kerajaan Medang. Abad ke-8 atau 9 ini kalau tidak salah. Itu sudah ada bukti bahwasanya itu ada wayang. Sudah ada. Zaman itu sing nanggap sopo. Jadi gini Mas. Iya, gimana? Kalau sama tadi kan bertanya sing nanggap sopo. Iya. Lah, dulu itu pada awal mulanya wayang itu dipertunjukkan untuk sarana kita menyambung istilahnya sambung dengan leluhur kita atau dengan Tuhan yang Maha Kuasa kan seperti itu dulu fungsi pertama wayang. Jadi wayang itu ritual untuk Iya. nyambung rasa gitu. Iya. Sama leluhur atau Baru tahu. Tak kira dulu mungkin Raja Mataram anak Sunan terus itu. Enggak ya? Enggak. Oh, jadi gitu ceritanya. awalnya, awal mulanya. Berarti kalau arah Medang berarti jauh itu. Nah kok ini Cak, kok ada Gimana? kayak Mahabharata itu kayak
identik dengan India. Identik ya, kita Enggak Mas, menyebut ya kan. aku kan Iya. sebagai orang awam ya, yang tak tahu sebenarnya wayang itu kan ada Mahabharata, opo aku nggak paham ya. Apa maksudnya Mahabharata? Maksudnya kalau nggak salah kan ada garis besar ya, cerita besar Iya. apa Ramayana atau Perang apa? Bharata Yuda itu kan kita sering temui di cerita wayang. Iya. Nah itu maksudnya gimana Mas? Kalau sama Jadi- tadi ngomong Jawa sama tadi sebenarnya asli Iya. dari sini. Itu gimana kalau sejarah? Jadi sejarahnya itu Mahabharata sama Ramayana ya, yang apa kalau saat ini itu lagi booming gitu ya, yang paling dikenal oleh Oh, masyarakat. selain itu aslinya ada Mas? Ada lagi. Oh, Jadi kalau Mahabharata sama Ramayana itu memang sampai saat ini bukti-bukti itu memang kuat dari kisah itu memang berasal dari India. Iya. Jadi dulu kalau tidak salah itu para pendeta-pendeta dari India itu kan untuk menyebarkan agama kan dari metode wayang itu tadi. Oh, jadi mungkin wayangnya dari Jawa tapi mengadopsi cerita dari sana. cerita Seperti itu. dari India. Atau mungkin sana dulu turunan sini. Terus Bisa balik lagi jadi. gitu kan bisa saja bisa kan? jadi. Karena kita kan apa ya, sejarah itu kan kadang bisa dipatahkan dengan penemuan lain. Mungkin kan semakin kenapa? Karena di lain-lain juga tidak ada yang Iya. menceritakan wayang. Tidak Mungkin ada. saja ya ini mbahnya di sini. Di sana mungkin ya Iya. mungkin dulu apa ya, mungkin pas transmigrasi atau Nah, apa terus gitu. balik lagi ke sini bawa cerita. Sebenarnya mbah-mbah kita. Loh, berarti maksudnya Mahabharata, Ramayana itu apa Kak? Oh, sebuah Mahabharata- lakon atau Itu apa? gimana Mas? Kalau sampean sedikit sampean sepengetahuan nih sampean Iya, sebagai jadi- penghobi wayang. Ramayana sama Mahabharata itu sebuah kisah. Oh, Kisah. Iya, kisah yang terjadi di zaman itu. Jadi cerita ini memang kalau bukti sampai saat ini ya memang berasal dari India. Di sana juga banyak maksudnya Peninggalan. situs-situs ya, Bukti peninggalan. otentiknya. Iya. Itu apa? Perang Mas. Mahabharata itu. Iya. Itu antara apa Mas? Mahabharata itu Pandawa sama Kurawa. Oh, sosok Pandawa tadi Iya, sama sama Kurawa. Kurawa. Oh, Pandawa yang 5 itu kenapa? Alasannya kok perang waktu itu kenapa? Alasannya itu jadi yang saya tahu itu perebutan negari Ngastina itu tadi. Oh, jadi Perebutan. perebutan kekuasaan. Nah, istilahnya kan seperti itu. Jadi awalnya itu Pandawa kan putra dari Prabu Pandu itu tadi. Awalnya dari situ, makanya dinamakan Pandawa. Berasal dari putra dari Pandu itu tadi, Prabu Pandu. Prabu Pandu itu raja Ngastina. Raja Ngastina. Nah, sekarang gini Mas, tadi kan sampean sedikit ngomong tentang kalau aslinya wayang dari Jawa. Lah, kalau pas di dalam penonton atau pertunjukan maksud saya, sama yang kita tonton atau kita baca di buku sejarah atau sudah ditayangkan di televisi itu ada perbedaan atau banyak kesamaan? Kalau dari biasanya kita pertunjukan wayang cerita Mahabharata sama yang ditampilkan di TV atau di buku itu sama nggak? Kalau sampean pernah melihat atau baca segala macam, perbedaan sangat signifikan di mana? Jadi gini Mas ya, Iya. Pandawa itu gini lah. Mahabharata itu kan dari India. Di situ juga memuat suatu ajaran-ajaran yang tidak sepenuhnya cocok dengan ajaran Di dari Jawa? nenek moyang Jawa, iya. Contohnya Iya. istrinya Prabu Puntadewa itu kan namanya kan Dewi Drupadi. Dewi Drupadi ya. Iya, Itu versi Mahabharata. Mahabharata India India. sama juga di Jawa juga istrinya Drupadi. Tapi di India menurut Mahabharata versi India itu Dewi Drupadi itu memiliki suami 5 itu tadi. Pandawa itu. Iya. Oh. Jadi asal mulanya kan Dewi Drupadi itu kan ibaratnya hadiah. Hadiah karena mengikuti sayembara itu tadi, hadiahnya Dewi Drupadi. Jadi Dewi Drupadi suaminya 5 tadi. Iya. Itu kalau versi sana. Itu awal mulanya kan Dewi Drupadi kan dimenangkan oleh Arjuna Oh iya. dalam sayembara itu tadi. Akhirnya Dewi Drupadi dibawa pulang, ditunjukkan sama ibunya, "Bu, ini saya mendapat hadiah." Ibunya itu belum melihat hadiahnya seperti apa. Akhirnya ibunya berkata kepada Arjuna itu tadi, kalau dapat hadiah itu
itu bagikan sama saudara-saudaramu, kelima Pandawa itu tadi. Nah kan seperti itu. Akhirnya versi India itu Dewi Drupadi itu memiliki suami 5 itu tadi. Itu versi India. Kalau versi kita, versi pewayangan. Versi pewayangan Jawa, Dewi Drupadi itu hanya istri Prabu Puntadewa. Oh, ini ya lebih istilahnya kalau menurut adat kita itu lebih masuk akal. Masa istri perempuan suaminya 5. Nah, itu yang paling gak signifikan di situ ya. Iya, paling signifikan. Nah, ini biar kamu tahu sejarah apa bedanya versi Mahabharata, versi kuci-kuci utai, versi biasa sama versi Kiriski. Oke. Luar biasa ternyata Pak. Ya, ini sejarah wayang aja sudah banyak versinya. Jadi kita ya monggo. Itu sih sah-sah aja. Tergantung kenapa ya, tergantung kembali kita. Tapi kan pointersnya, nilai-nilai luhurnya tadi sudah kita dapat bahwa sekedar tidak tonton tuntunannya di sana. Dari tadi Puntadewa segala macam. Lah, tadi kan kita Mahabharata. Lah, sekarang gini Mas, sedikit lagi ini kalau ngulik ini tadi lakon yang malam ini kita lihat ini tadi kan lakonnya Bimo Suci. Itu garis besar gimana Mas? Garis besarnya Bimo Suci itu menceritakan kisah dari Raden Werkudara. Raden Werkudara. Jadi di serial kisah Bima Suci itu menceritakan bagaimana perjalanan Raden Werkudara untuk menemukan jati dirinya sendiri. Jadi mempelajari ilmu sangkan paraning dumadi. Nah, iki opo iki sangkan paraning itu. Jadi Raden Werkudara mencari kesejatian gitu kan. Nah, itu mencari sendiri atau berguru Raden Werkudara itu? Atau berguru. Siapa gurunya? Gurunya ya Begawan Durna itu tadi. Raden Werkudara berguru pada Begawan Durna. Terus dikasih ilmu tadi. Itu gimana Mas alur ceritanya? Jadi kalau boleh Cak Mus dan pemirsa DKC nih dari Kopi Channel ini tahu. Jadi secara garis besar intinya itu Begawan Durna itu tadi kan secara tidak langsung diberi mendapat tekanan dari siapa Prabu Raja Astina itu tadi. Pandu. Bukan. Oh, sebelum pas perang tadi. Iya, sebelum perang. Iya. Prabu Duryodana. Tekanan kepada Begawan Durna untuk melenyapkan para Pandawa. Lah, para Pandawa ini justru kekuatan utamanya ada di Raden Werkudara itu tadi atau Bimo itu tadi. Yang jadi punya istilahnya powernya ya? Iya, yang saya kira yang terkuat dari Pandawa iya. Nomor 2 ya? Iya, adik dari Prabu Puntadewa. Jadi Begawan Durna itu mendapatkan tekanan untuk melenyapkan para Pandawa. Yang ditunjuk itu Raden Werkudara itu tadi. Kan di situ kan kekuatannya para Pandawa. Terus akhirnya berguru ke Begawan Durna terus disuruh apa? Waktu itu istilahnya kalau istilah sekarang itu dicelakakan lah. Disabotase istilahnya. Dicelakakan. Iya. Bagaimana caranya Raden Werkudara itu tadi sampai mati lah gitu. Istilah intinya di situ. Itu apa? Disuruh apa Mas? Disuruh minum racun atau apa? Disuruh apa? Jadi dalam lakon Bima Suci ini itu disuruh Raden Werkudara disuruh Begawan Durna untuk yang pertama itu mencari kayu gung sesuai angin. Kayu gung sesuai angin? Iya. Itu apa itu? Kayu gung sesuai angin itu suatu ilmu ya. Suatu ilmu. Iya. Itu kayu gung sesuai angin itu terdapat di gunung. Istilahnya ya. Disuruh sama Begawan Durna, kamu pergi ke gunung namanya Condromuko kalau tidak salah. Iya, gunungnya. Untuk mencari tadi. Iya, untuk mencari kayu gung sesuai angin. Lah, sifat dari Raden Werkudara ini, dia itu sifatnya itu gimana ya? Kalau sekarang itu tidak berani. Yang pertama sama orang tuanya, yang kedua sama gurunya. Tidak berani membantah gitu. Nah, ini juga filosofi tinggi. Iya, kita harus sami nawatona orang tua sama guru. Ini bener-bener apa ya istilahnya Cak Mus juga tahu, baru tahu kalau ini salah satu tuntunannya ya. Cak, aku nonton
ngopi budaya sampean malam ini sama Marisi kayak nonton wayang. Iya. Nyimak ceritanya kok Kan seru. delok iki tadi lho gurih mah. Iya. Suasananya dia mendukung. Luar biasa. Oh, jadi Pemahaman. Raden Werkudara disuruh gurunya untuk mencari di gunung tadi ya. Iya. Kayu Suara. Terus singkat cerita akhirnya berangkat. Iya, Atau singkat gimana? cerita akhirnya Raden Werkudara itu berangkat ke Gunung Condromuka itu tadi. Heeh. Di situ dikisahkan dalam Sanggit Pewayangan itu kalau di situ itu menemui dua raksasa. Dua raksasa. Iya, dua raksasa. Akhirnya terjadi pertarungan jelas-jelas ya seperti ini. Nah, Nah, ini. ini lagi pertarungan berarti ya. Ya ini ceritanya sampai sini deh. Terus akhirnya gimana, Mas? Ya, terjadi pertarungan. Di situ akhirnya Raden Werkudara menang. Akhirnya dua raksasa itu tadi adalah apa? Kalau tidak salah itu jelmaan dari Betoro siapa? Betoro Bayu Betoro Bayu. sama Betoro Indro kalau nggak salah. Oh iya, terus Betoro Bayu sama Betoro Indro. Ya, akhirnya di situ Betoro Bayu itu menjelaskan kalau kayu gungsi suwe angin itu sebenarnya secara zahir atau secara wujud itu tidak ada. Sanepo. Sanepan ya. Sanepo, iya. Terus Jadi akhirnya di situ akhirnya dikasih tahu sama Betoro Bayu itu tadi kayu gungsi suwe angin itu kalau tidak salah secara garis besar itu berasal dari kata kayu gongsu sing angin itu tadi. Kayu itu sebenarnya dari kata gegayuan, kayu. kayu dan kegayuan. Gongsu sing angin itu berasal dari sini. Susu angin itu kan Nafas ini. nah, berasal dari nafas. Maksudnya berarti kayu sama itu gimana kalau Kayu gongsu sing angin itu istilahnya kalau kita mempunyai kemauan yang keras, mempunyai kemauan yang tinggi, Ya. itu bisa diibaratkan dengan apa? Keluar masuknya nafas ini kan sebagai apa namanya? Penjelasan dari kekuatan dari diri manusia itu tadi. Semakin pusat intinya itu dari nafas. Nah, kalau manusia kan tidak ada nafas kan otomatis Iya. Berarti untuk nyari jati diri harus nyadari nafas, memahami Nafas nafas. itu Nah. keluar masuknya nah, nafas. istilahnya kalau di Jawa itu kan namanya kan semedi, Semen. ngening ning cipto kan. Kening no cipto. Nah, itu kan prosesnya kan istilahnya apa? Mengatur olah nafas, memusatkan pikiran kepada nafas ini tadi, keluar masuknya nafas. Lah di situ kan menemui keheningan itu tadi. Akhirnya menemukan jati diri. Jati diri. Nah, Terus jadi- dari kisah tadi gimana akhirnya? Mas? akhirnya Werkudara Werkudara kembali ke Begawan Durna menjelaskan kalau kayu gongsi angin itu bukan benda, bukan materi ya. bukan materi. Akhirnya Begawan Durna itu tadi cara tidak langsung merasa malu. Oh. Iya. Akhirnya yang kedua apa? Begawan Durna kembali merancang sebuah rencana untuk melenyapkan Werkudara itu tadi. Akhirnya yang kedua, rencana kedua itu menemukan Tirto Purwitosari atau Tirto Pawitra Mahaning Suci itu tadi. Itu setelah tadi. Iya, setelah Apa itu? Dari Apa ya, Mas? Gunung Tirto Condromuka. Purwitosari. Tirto Purwitosari itu maksudnya air suci. Air suci. Nah, itu letaknya di samudra, di dasar samudra, di tengah-tengah samudra. Istilahnya kalau pemikiran Begawan Durna kan kalau ke samudra kan pasti mati. Iya. Ini dikasih challenge kedua lagi. Tetap mau dibunuh gimana caranya? Iya. Setelah tadi ke gunung udah dapet, sekarang dicari air itu tadi. Tetap karena sifatnya tadi Samina Watona. Samina Watona. Berangkat juga. Berangkat. Raden Werkudara berangkat ke samudra. Nah, jadi petunjuk kan Raden Werkudara kan meminta petunjuk kepada Begawan Durna. Jadi ditanya, samudra mana yang harus saya selami kan gitu. Sama Begawan Durna, ikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu berkata ke samudra sisi timur, berangkat ke timur.
ke selatan berangkat ke selatan, ke utara kan gitu, Iya. ke barat. Akhirnya waktu itu Raden Werkudara itu akhirnya gimana ya, kalau istilahnya itu bertekad, oh di sini samudera sisi ini yang harus saya ceburi. Akhirnya di situ dengan penuh keyakinan akhirnya mencebur Ke samudra, ke samudera itu. Lah sebelum mencebur ke samudera itu, Raden Werkudara itu sempat berpamitan kepada saudara-saudaranya, kepada ibunya, itu untuk meminta pertimbangan lah istilahnya. Tapi di saudara-saudara Werkudara itu tadi, dia kan sempat melarang, jangan Werkudara, jangan mencebur ke sana, kamu akan celaka, kan gitu. Akhirnya dengan keyakinan penuh sama Werkudara itu tadi, guruku tidak akan mungkin untuk mencelakai aku. Dia kan Saminawatona itu tadi, akhirnya mencebur ke Dasar samudra itu tadi. Nah, di dasar samudra itu Raden Werkudara itu tadi sempat dililit ular ya. Iya. Sempat dililit naga, akhirnya kemudian secara tidak sadar itu, nah itu tadi, akhirnya secara pikiran kan hening di situ, antara mati atau tidak, kan gitu. Akhirnya singkat cerita, ada satu pulau, Raden Werkudara ke situ, akhirnya bertemu. Ini kok sama seperti aku, Raden Werkudara begitu, sama seperti aku, tapi kok bentuknya kan kecil. Ini anak siapa, kan gitu. Iya. Akhirnya ditanya, kamu siapa? Akhirnya yang berwujud kecil itu tadi aku menjawab, aku adalah dirimu. Aku adalah bagian dari para dewa. Aku adalah Dewa Ruci atau Sang Hyang Ruci Batara atau Dewa Ruci itu tadi. Akhirnya Raden Werkudara tidak percaya begitu saja. Jadi Raden Werkudara itu bertanya, buktikan, mana buktinya kalau kau dewa? Kalau kau dewa pasti tahu bagaimana aku sampai sini tadi, apa yang ku cari, kan gitu. Akhirnya Dewa Ruci itu tadi menjelaskan kalau kamu disuruh gurumu untuk menceburkan ke sini gitu. Untuk mencari air tadi, Ya, Tirto tadi. Akhirnya sejak saat itu Raden Werkudara itu tadi dalam seumur hidup itu baru bisa sungkem lah istilahnya, bisa ndodok kalau kalau wayangan proses itu. ini ya. Lah seumur hidup itu Raden Werkudara itu tadi tidak pernah sungkem atau Hormat lah, hormat kepada atau siapapun. Nah, kepada siapapun. Kecuali dua tadi ya. Tidak, guru sama orang tuanya tadi ya begitu. Ngoko bahasanya, dalam bahasa ngoko, tidak pernah istilahnya jongkok lah. Ya, kalau bahasa kita itu ya Hormat itu tadi. hormat tadi ya. Nah, dalam pewayangan kan Raden Werkudara itu kan sosoknya kan besar, gagah, sama kakinya kan kekar. Lah itu tidak pernah istilahnya duduk deprok, seperti itu. Rada mirip aku ya. Tidak. Nah, ini tadi ini kan kisah yang lagi malam Iya, ini iya, ditampilkan. sekarang dijelaskan. Apa tadi? Bimo Suci. Bimo Suci. Bimo itu sama dengan Werkudara tadi. Oh, Nama lainnya. jadi endingnya gimana mas? Ya itu dodoknya itu ya. Setelah itu akhirnya dia sungkem kepada Dewa Ruci itu tadi. Akhirnya baru saat itu Raden Werkudara itu bisa bahasa halus. Gitu. Sebelumnya kan ngoko dia, Pak. iya. Akhirnya dia mendapatkan wejangan dari Dewa Ruci itu tadi. Iya. Wejangannya Tirto Pawitra Mahaning Suci atau Tirto Parwitosari itu secara garis besar itu merupakan suatu keheningan atau kesucian. Kesucian dalam diri Werkudara itu tadi. Jadi istilahnya kalau disangkan paraning dumadi, itu Tuhan itu tidak usah kau cari kemana-mana, tapi Tuhan itu berasal dari diri kamu sendiri. Lah, iki jeru iki padahal iki. Mangane kan Gitu. sejati. Monggo Kalau- diseruput saiki, Oh, diseruput saja. sampai gak komplit gitu. Lah ya iki rokokmu wis tak disumet nek. Berarti wis mari ceritanya ya. Lah. Kono wayangi sik durung mari. Lah iki
Ya shortcut apa? iki mau. Buyar. Buyar. Ya mari ini ditulur maneh. Sidene sik akeh. Luar biasa. Jadi kalau sampean Mas Rizky tadi menjelaskan panjang lebar dari Raden Werkudara atau Bimo tadi, mulai dari mencari tadi kayu angin sampai Tirta Purwosari tadi, bahwa kesimpulannya sebenarnya itu kalau filosofinya itu apa Mas menurut sampean tadi? Kalau kita mau meniru lakunya Raden Werkudara atau Raden Bima tadi itu apa maksudnya? Yang Secara garis besar. Secara garis besar itu Ya, pemahaman sampean. sami wa atona. Ya, yang pertama nih samina atona, guru sama Iya. orang tua. Terus Yang kedua itu keyakinan. keyakinan. Yang kuat. Jadi apapun kalau kita pasti percaya dengan keyakinan kita, apapun godaannya pasti akan kita terabas lah kan gitu. Mantep. Nah, seperti itu. Intisari dari apa Mas kayak gitu tuh lakon ya. Iya, Atau kisah lakon. cerita adalah itu kan mencari kesejatian. Sejatian. Ternyata kesejatian itu ada di dalam Ada dalam diri. Nah, itu. Itu Kalau dia. cari gitu. Tuhan, iku wis gak usah nanti. Iki nang awakmu iki ono kesejahteraan. Nanti dibahas lagi. Nah. Lah, ini Kalau- dulu iki kok nanti jadi- kita cerita lagi. Begini ya, di dalam agama Islam kan sudah ada ya, kalau tidak salah istilahnya, barang siapa kau mengenal dirimu, kau akan kenal dengan Tuhanmu kan, seperti itu. Man arofa nafsa fakot arofa rabbi. Iya, Artinya iya, apa, iya, Mas? iya. Artinya. Kaget apa, Mas? Mau coba Google dulu iki mau. Oke. Iya, inti biasa. dari cerita Bimo Suci seperti itu. Jadi karena malam ini itu sedang ada tanggapan tentang lakon Bimo Suci ini secara tidak langsung di-shortcut sama Mas Rizky sembari mengetes pemahaman wayang. Ternyata Luar biasa. Luar biasa. Umur 22 sampai ngerti ceritanya. Lah iki Jawa iki mau Iya, Jawa. cerita. Tapi ngoko iki, Mas. Karena mungkin ini tadi Cak Mus belum menemukan tadi jadi sing Nah, ngoko iki. Mas. Ini kan banyak kisah-kisah lakon-lakon Iya, lain nanti nanti bisa mungkin bisa diulas. kita ulas. Lebih ke ini Mas, kalau saya boleh tanya, Ya, ini kan sekarang ada pertunjukan wayang Mas ya. Kalau ada di kalau misalnya ada acara-acara ya, misal kayak satu acara ritual, misal apalah gitu kan ada pakem-pakemnya. Kalau di wayang sendiri itu ada pakemnya nggak Mas? Maksudnya dimulai dari pambuko, apa kalau nggak salah apa Tadi. bahasa ini ngono-ngono iku lah. Ya, kalau kita kan mungkin ada mukodima, Mukodima, terus ada sambutan atau- sampai doa gitu. Ya, Kalau di kalau wayang di itu sini ada apa? urutan Ada. enggak ya? Kalau di pewayangan itu kan dikenal dengan istilahnya yang pertama itu jejeran itu tadi, Nah. Jejeran. jejeran. Yang kedua kan lakon kan kalau jejeran sudah biasanya ada istilahnya limbuan itu tadi, limbuk cangi. Limbukan itu ya apa maksudnya? Limbuk cangi itu kalau diibaratkan itu seperti emban. Emban itu istilahnya kalau sekarang itu pembantu atau penghibur gitu. Oh, Oh, pas kita tadi lah. kesini tadi pas Akhirnya, lagi limbuan lah, tadi. itu Ya, istirahat. mau Cak, pas koncone Oh, Cak kayak Mus coffee bagel break-nya mau. gitu ya. Iya. coffee break. Lawak-lawaknya gitu ya. Iya. Nah, setelah limbuan habis itu Ada lakon lagi. Lah, di situ itu di lakon pertengahan itu biasanya perang. Perang antara baik yang buruk tadi itu musiknya tadi. daduk saman paham tadi ya. Dar, nah, itu perang. Terus kemudian ada istilahnya itu goro-goro. Nah, Yang apa ketiga. tuh goro-goro tuh? Lah, goro-goro itu diibaratkan keluarnya Punokawan kan di situ. Oh, Nah, ini Puno kawan ini Mas. Punokawan.